Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina falyahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, di tengah-tengah kita mencari maishatud dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menetapkan iman dan Islam kepada kita. Allah masih menetapkan Islam dalam hati sanubari kita, sehingga kita mampu untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawi kita, melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini semata-mata untuk bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan tauladan bagi kita selaku umatnya. Rasul yang kita teladani tutur katanya, yang tidak pernah marah-marah pada saat orang menghinanya. Rasul yang perilakunya kita ikuti, karena dibenci oleh siapapun tetap beliau senantiasa berbuat baik. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita umat yang senantiasa mencintai kepada beliau. Dan mari kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita tingkatkan keyakinan, kita tingkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti setiap tahun kita bertambah usia kita, mestinya kita bisa bertambah takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian senantiasa semakin mendekat kepada kita, yang mestinya kita mempersiapkan apa perbekalan untuk kita bawa pada saat kematian nanti. Ini adalah perbekalan yang paling utama, adalah perbekalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsun min a'mali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ajakan kepada kita orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhi perbuatan-perbuatan tersebut, niscaya kau akan mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjawab kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu, yang mereka yang namanya mabuk-mabukan. Minuman keras tersebut bukan hanya diminum oleh bangsa Arab pada saat jahiliyah, tapi minuman keras tersebut menjadi kebanggaan. Bahkan mereka mandinya pun dengan minuman keras pada saat mereka merasa dirinya hebat, merasa dirinya terhormat, merasa dirinya jagoan. Ini yang dilakukan oleh umat jahiliyah pada saat sebelum Islam. Yang kemudian
Kemudian setelah Islam lahir, maka Rasulullah SAW membenahi keburukan-keburukan akhlak-akhlak jahiliyah tersebut yang Rasulullah menyebutkan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah SAW, makarimal akhlak, dengan untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang baik. Kemudian orang-orang jahiliyah tersebut apa selain mereka minuman keras tersebut? Wal masyir, yaitu mereka gemar berjudi. Judi mereka bukan hanya beberapa jam saja, berhari-hari mereka judi. Yang saat ini mudah-mudahan di era teknologi yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, begitu dahsyatnya perjudian. Berapa banyak rumah tangga berantakan diawali dengan perjudian, dan perjudiannya saat ini bukan hanya ngumpul, tapi disebut dengan perjudian online. Orang di dalam kamarnya bisa main judi. Orang diam-diam masuk ke kamar, semedi, senang menyendiri. Bukan mereka berzikir, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka melakukan perjudian tersebut. Berapa banyak orang-orang yang hilang pekerjaannya cuma kebiasaan atau kesenangan mereka dengan judi online. Kalau kita berbicara rezeki, betul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada siapapun. Orang-orang awam berkata, Pak Ustaz, kan judi tersebut juga bagian daripada ikhtiar kita. Kalau kita ikhtiar, kita nggak mendapatkan rezeki. Betul, ikhtiar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ikhtiar tersebut. Ada ikhtiar yang halal dan ada juga ikhtiar yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki. Kadang-kadang orang berbuat maksiat aja, yang paling kotor hanya diberikan rezeki oleh Allah. Yang kadang-kadang dagang seharian enggak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yakin dalam urusan rezeki tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan kekayaan cuma hitungan beberapa detik, orang yang susah akan jadi kaya, dan orang-orang yang terhormat akan menjadi orang-orang yang rendah di pandangan manusia. Itu karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hak, yaitu sifat zaidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh atau tidaknya berbuat sesuatu itu adalah bagian daripada kalimat tauhid, adalah sifat Allah yang bernama sifat zaidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat beberapa waktu yang lalu, kok orang cuma dagang es bisa jadi milioner. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihina, betul dihina, tapi hinaannya menjadikan dia menjadi orang yang tinggi derajatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu juga hanya hitungan beberapa menit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkayakan orang tersebut dan menjatuhkan martabat seseorang, karena Allah lah yang maha berkehendak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada perjudian tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya banyak memberikan gambaran-gambaran kepada kita. Kalau pengen kaya, ingin uangnya berlipat ganda, ingin rezekinya berkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu telah mengajarkan kepada kita bahwa rezeki itu akan itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki pada seseorang tersebut, rezeki yang berkah. Yang pertama adalah dengan cara bersyukur. Berapapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, ikhtiarnya sudah dilakukan secara maksimal, kemudian hasilnya berapapun, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya alhamdulillah. Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan aku tambahkan kepada mereka nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan azab yang sangat pedih kepada mereka. Kita lihat banyak orang yang kerjaannya sama-sama sopir. Yang satu anaknya 3, yang satu masih bujangan. Kok yang bujangan baru tanggal 18 sudah minjem lagi, sudah ngutang lagi, sementara yang anaknya 3 dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada nilai berkahnya, padahal gajinya sama.
Kita lihat orang-orang di jalan, ada tukang ojek, ada tukang cilok, ada tukang martabak dan lain sebagainya, semua oleh Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang berikhtiar tersebut diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan keberkahannya, bagaimana orang tersebut akan menjadikan diri mereka berkah atau justru sebaliknya. Orang yang melihat urusan dunia ke atas, maka sampai kapanpun dia tidak pernah akan merasa cukup. Buat tetangga saya cuma kerjanya begitu doang, rumahnya bagus, kendaraannya ada, anak-anaknya sekolah dan lain sebagainya. Maka kalau kita melihat seperti itu, cuma melihat keadaannya, maka akan menjadi kufur kita. Tapi kalau kita melihat amalan mereka apa, oh iya, ternyata orang tersebut kerjaannya sama, tapi alhamdulillah duhanya nggak pernah lepas, baca Qurannya nggak pernah telat, jamaahnya rajin, istiqomah dan lain sebagainya. Barangkali itu yang akan menjadikan rezeki mereka itu berkah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rezeki tersebut dengan apa? Dengan sedekah. Orang-orang yang gemar bermain judi adalah mereka-mereka yang terbuai dengan janji siapa? Janji-janji bandar judi 10 kali lipat katanya. Bahasanya 10.000 maka akan dapat 100.000 dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dari zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, mereka akan diganti harta mereka tersebut 7 kali lipat, dan 7 tersebut akan dikalikan 10 kali lipat. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang gemar bersedekah, yakin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keberkahannya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama dalam hidup yang satu kali ini, jabatan, harta, keduniawian, ilmu, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak orang-orang yang alimnya lebih dari kita barangkali, tapi ilmunya tidak manfaat. Dia tidak mau ngajar anak-anak, dia tidak mau ngajar dari masjid ke masjid karena ngitungnya rezeki. Berapa sih penghasilan cuma ngajar di masjid? Kalau mereka berpikir seperti itu, sampai kapanpun ilmunya tidak akan bermanfaat, karena yang mereka lihat adalah berapa bayarannya untuk mengamalkan satu ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, selain bersyukur tadi, bagaimana kita untuk bisa membagi rezeki? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersedekah. Syariatnya orang-orang yang bersedekah rezekinya berkurang, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita dalam surat At-Taubah tadi, tinggal kembali kepada kita semua, apakah kita yakin dengan janji Allah atau tidak. Kenapa mereka penjudi tersebut mereka yakin dengan janji-janji bandar judi padahal nggak pernah menang, dan mereka yakin, bahkan sering terlantar uang makan istrinya, uang bayaran anaknya, uang sekolah anaknya, karena entar bapak bayar kalau bapak menang, tapi boro-boro menang, yang ada malah ludes. Ini yang saat-saat ini tengah terjadi. Kembali kepada kita, bentengi diri kita, keluarga kita daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwa orang-orang yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, mabuk-mabukan, minuman keras, kemudian berjudi, wal ansab rizqun min a'mali syaitan, dan kemudian ada orang-orang yang memultinasi dengan anak panah, kemudian mereka tersebut adalah melakukan amalan-amalan syaitan yang kata Allah, maka jauhilah, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang berdosa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup yang satu kali bagi kita tersebut. Tinggal bagaimana, apakah kita akan menikmati hidup yang satu kali dari Allah Subhanahu wa taala ini, dunianya bahagia sesuai dengan harapan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kesenangan
tidak bisa diukur dengan harta dan benda. Kesenangan tidak bisa diukur dengan jabatan ataupun dengan keilmuan. Kesenangan adalah bagaimana pandai-pandainya mereka bersyukur terhadap nikmat Allah. Kita banyak lihat orang-orang di jalanan yang cuma dorong gerobak, pemulung, istrinya, anaknya di atas gerobak, bapaknya naik gerobak, mereka bisa tersenyum. Pada saat mereka waktunya makan siang, mereka beli nasi sebungkus, kemudian mereka makan bersama, mereka bisa tersenyum. Tidak sedikit orang-orang yang berkelebihan harta, makannya di tempat yang enak, makan dengan keluarga mereka jarang. Kadang mereka makannya sendiri dan makannya enak tersebut banyak mereka buang-buang. Artinya mereka makannya tidak habis karena mungkin rasa syukur mereka, rasa senang mereka sudah dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat ini pandai-pandailah kita berbagi santunan anak yatim di sekitar kita. Bukan berapa banyak yang harus kita santuni, tapi seberapa mampu kita berusaha. Tidak mampu 10, kita mulai dari 2 orang. Tidak mampu dengan ratusan ribu, kita mampu dengan ribuan-ribuan kecil kita. Insya Allah hal tersebut akan memancing rezeki kita, akan menjadikan keberkahan rezeki kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau rezeki kita berkah, banyaknya akan bisa berbagi, sedikitnya akan cukup untuk keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kama amara irghaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-jabbar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Qala Allah ta'ala fi kitabil akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala ayatan inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi